Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sahabat Delima. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yaitu tertulis pada kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita hidup di negara Indonesia dan kita sering mendengar yang dikatakan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Keberagaman yang terjadi di Indonesia, yang ada di Indonesia, tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga berlaku kepada jemaat yang ada di Roma. Keberagaman kemajemukan yang terjadi di jemaat Roma, sehingga Paulus mengingatkan tentang keberagaman kemajemukan jika kita membaca judul perikop ini, persembahan yang benar. Banyak talenta, banyak bakat yang diberikan Tuhan melalui kasih karunia Roh kepada setiap orang, terlebih di dalam pelayanan-pelayanan di gereja. Pelayanan-pelayan di gereja memiliki bakat atau talenta atau anugerah yang berbeda-beda. Kemajemukan atau keberagaman yang dimiliki setiap anggota jemaat tidaklah kita pandang sebagai suatu perselisihan, suatu kelemahan, tetapi suatu potensi berkreasi, berkarya di dalam Tuhan. Melalui perikop ini kita diajarkan, kita diingatkan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, yang berartikan perbedaan talenta, bakat yang kita miliki adalah suatu anugerah. Dan dikatakan persembahan yang benar, biarlah pelayanan-pelayanan yang ada di gereja itu merupakan suatu persembahan kepada Tuhan. Dan ketika kita mengatakan kita melakukan pelayanan di dalam gereja, ingatlah bahwasanya pelayanan-pelayanan yang kita jalani, pelayanan-pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan Tuhan. Seorang yang punya restoran pasti memiliki pelayan-pelayan di suatu perusahaan atau restoran tersebut. Tetapi apa yang terjadi meskipun pelayan-pelayan tersebut memiliki bos, memiliki kepala di suatu restoran atau rumah makan, yang dilayani bukanlah yang mempunyai restoran atau rumah makan, tetapi apa? Orang yang datanglah yang dilayani. Begitu juga kita para pelayan-pelayan yang mau melayani di dalam gereja. Kita melayani orang-orang yang datang ke gereja. Kita melakukan pelayanan-pelayanan Tuhan. Oleh karena itu, tidaklah kita memberi pelayanan itu, melakukan pelayanan itu oleh karena kesombongan. Kita bisa membaca pada ayat ini, dikatakan ayat selanjutnya, jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Melakukannya sesuai dengan iman kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita tidak bisa menyamakan diri kita kepada orang lain. Kita tidak bisa membandingkan diri kita kepada orang lain. Dia bisa seperti ini, dia bisa seperti itu, kita hanya seperti ini. Apa yang ada di dalam diri kita, bakat yang ada di dalam diri kita, biarlah itu menjadi persembahan yang khusus, yang hidup di dalam pelayanan-pelayanan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, janganlah kita memandang, janganlah kita beranggapan bahwasanya perbedaan adalah suatu kelemahan, melainkan perbedaan adalah suatu potensi. Jika kita melihat pelangi itu indah karena apa? Karena beragam warna yang terdapat dalam pelangi tersebut yang membuat pelangi itu indah. Begitu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita
memiliki profesi yang berbeda-beda. Ada seorang petani, ada seorang guru, ada seorang pengusaha. Jika semua menjadi seorang pengusaha, siapa yang dapat mencukupi kebutuhan kita? Yaitu untuk memakan nasi, siapa? Tentunya petani yang berusaha menanam padi dan akhirnya kita dapat menikmati nasi pada hidup kita saat ini. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apapun bakat, apapun talenta yang kita miliki, kalau kita tidak memiliki kasih, yang ada adalah kesombongan. Tetapi ketika kita memiliki kasih dan Tuhan memberikan kita talenta, bakat, karunia yang daripada Tuhan, semua yang kita lakukan, yang kita berikan kepada Tuhan, semua yang kita kerjakan di dalam pelayanan, biarlah itu berlandaskan kasih karunia. Biarlah kita melakukannya oleh karena kasih karunia dan kepada teman rekan sepelayanan kita. Itulah gunanya rekan, itulah namanya kelompok. Ada kekurangan, kita menutupi kekurangan, bukan untuk menghina dan menghujat. Ketika kita memiliki kelebihan dari kawan-kawan kita, teman-teman kita, kita tidak bisa berlagak sombong, tetapi biarlah kelebihan itu, bakat itu menjadi berkat di dalam kehidupan kita, dan kita tidak menjadi batu sandungan. Sekali lagi, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kasih telah mengikat kita dalam persekutuan. Kita dan yang lain adalah tubuh Kristus. Oleh karena itu, ketika dikatakan tubuh, tangan dan kaki dan mata memiliki perannya masing-masing dan saling membutuhkan. Biarlah dalam persekutuan kelemahan dan kelebihan kita itu menjadi bunga-bunga yang membuat kita semakin saling mengasihi dan saling melengkapi di dalam kekurangan, dan kita melakukan pelayanan tersebut untuk kemuliaan Allah, bukan untuk bermegah di dalam kelebihan, tetapi kita untuk melakukan itu untuk pelayanan kasih Tuhan. Kita merupakan perpanjangan tangan untuk pelayanan Tuhan. Ido makana dido makobasi pakobasion ni debata. Amin.